Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di presentasi pada kali ini. Kali ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis Pilot Sample Test. Sebelumnya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Saya Sinata Fatul Aziza. Dan saya Romo Masuro. Langsung saja ke materi. Analisis Pilot Sample Test adalah analisis statistik yaitu membandingkan rata-rata dua data yang saling berpasangan atau dari subjek yang sama. Biasanya digunakan pada data pretest dan post-test. Fungsinya untuk mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment. Yang kedua, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, mengukur perubahan hasil penelitian. Perbedaan dengan independent sample test adalah kalau pilot sample test itu data yang berpasangan, sedangkan independent test itu data yang tidak berhubungan. Dua data tidak memiliki keterkaitan. Yang kedua yaitu subjek sama. Kalau dari pilot sample test itu subjeknya sama, pengukuran dilakukan pada subjek yang sama. Kalau independent test subjeknya berbeda, yaitu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya untuk fokus pada perubahan. Kalau satu pilot sample test itu melalui apakah ada perubahan sebelum dan sesudah tes. Yang independent test fokusnya pada perbedaan kelompok, yaitu menandai apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Selanjutnya yaitu konsep seleksi diferensi. Rumusnya yaitu D X1 min X2. X1 itu data pertama. Data sebelumnya itu post test, lalu data kedua itu pretest X2. Untuk sebelum langkah-langkah kita akan ke karakteristik dan jenis data. Dalam uji pilot sample test, data yang digunakan merupakan data berpasangan, yaitu data yang berasal dari subjek yang sama, tetapi diukur dalam dua kondisi yang berbeda. Misalnya sebelum dan sesudah perlakuan, pretest dan post-test. Artinya setiap nilai pada kondisi pertama memiliki pasangan langsung pada kondisi kedua. Selain itu, data harus berada pada skala interval atau rasio, karena analisis ini melibatkan perhitungan rata-rata dan selisih. Asumsi penting lainnya adalah bahwa selisih antara pasangan data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu analisis dilakukan melalui pengujian hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang dibandingkan, yaitu pretest dan protest. Hipotesis alternatif yang 1 adalah perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang dibandingkan. Hasil analisis ditentukan berdasarkan nilai p-value. Jika p-value kecil dari tingkat signifikasi, biasanya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Langkah praktik dan interpretasi akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Selanjutnya yaitu ada langkah praktik dan interpretasi hasil. Contoh penerapannya itu seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran STIK pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 sekolah dasar yang dilakukan pada satu kelas yang sama. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan model tersebut. Selanjutnya yaitu langkah praktik. Yang pertama yaitu satu variabel. Di sini ada nilai dari data siswa
dan yang B diganti menjadi post test. Untuk mixture tibanya diganti dengan continuous. Yang sebelumnya sama. Data berupa skor numerik pemakan tipe data kontinu untuk uji paramantik. Selanjutnya yaitu klik analisis, pilih menu t-test, kemudian klik pada opsi virus sample test. Selanjutnya pindahkan variabel pretest dan posttest secara bersamaan ke kotak sebelah kanan. Selanjutnya yaitu centang kotak normality test dan key out untuk memvalidasi prasyarat data. Apakah data berdistribusi normal atau tidak? Nah, ini ada contohnya. Selanjutnya yaitu centang opsi student, mean difference dan average size. Ini udah tercentang. Selanjutnya mean difference. Selanjutnya yaitu centang kotak descriptivus dan untuk menampilkan tabel ringkasan data skor serta grafik perbandingannya. Nah, ini ada grafik perbandingannya dan ini ada nilai rata-ratanya. Selanjutnya yaitu dari data ini uji asumsi normalitas dari Shapiro-Wilknya, yaitu rata-rata pretestnya ada 20. Jadi uji asumsi normalitasnya nilai P-nya yaitu 0,636. Data berdistribusi normal, artinya syarat-syarat pengujian statistik parametrik atau uji T berpasangan telah terpenuhi dengan aman. Selanjutnya yaitu ada statistik deskriptif, yaitu ringkasan nilai dan peningkatan. Rata-rata pretestnya yaitu 29,8. Maaf salah. Untuk rata-ratanya itu ada 29 dan di SD-nya itu 11,5. Dan selanjutnya rata-rata postestnya yaitu ada di 45,2 dan SD-nya 11,4. Artinya secara deskriptif terdapat kenaikan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 15,4 poin setelah menggunakan model STEAM. Selanjutnya yaitu uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya yaitu nilai T-nya ada di 4,47 statistiknya dan nilai P kurang lebih 0,01 itu ada di P kurang 0,05. Kesimpulannya itu H0 ditolak dan H1 diterima. Ada signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan model STEAM. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada ukuran efeknya yaitu efek size atau kohensi. Nilai kohensinya itu ada satu kategori besar, artinya model pembelajaran STEAM memberikan dampak atau pengaruh positif yang sangat kuat dalam meningkatkan kompetensi siswa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya, penerapan